Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Bapak-bapak, ada ibu-ibu enggak ini? Wonten. Ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan karunia, rahmat beserta keberkahan Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menjalankan aktivitas kita, menjalankan kewajiban kita, dan kita bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan bagi kita semua, menjadi contoh bagaimana seharusnya kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi yang telah mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi setelah libur kurang lebih 2 bulan ya, dari sejak sebelum Ramadan hingga hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian hadis arba'in, yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang ke-21. Kami bacakan hadisnya terlebih dahulu. An Abi Amrin wa qila Abi Amrata bin Abdillah radhiyallahu anhu. Dari Abu Amr, ada yang menyebutnya Abu Amroh, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada selainmu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi.
berasal dari Bani Saqif, ya, yang asal daerahnya adalah dari Taif. Ya. Taif ini mengingatkan kepada kita tentang dakwahnya baginda Muhammad SAW, ya, ketika beliau mendapatkan tekanan yang cukup besar ketika berdakwah di Makkah, ya. Maka kemudian Rasulullah berusaha mencari tempat lain yang mudah-mudahan akan lebih banyak pengikutnya. Maka tempat yang beliau pilih adalah Taif. Jadi Taif ini adalah tempat dakwah keduanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah milih Taif? Karena ternyata Taif itu, ya, disebutkan adalah tempat yang padat penduduk dan menjadi pusat perdagangan. Bahkan ada satu bani yang diagungkan, yang dimuliakan di Jazirah Arab, yaitu Bani Saqif. Maka kemudian Rasulullah melakukan perjalanan yang kurang lebih jaraknya dari Makkah itu 100 km. Ya, 100 km berarti sini mana, Pak? Sini Solo atau sini Klaten? Ya. Sini Surabaya, ya, kurang lebih. Rasulullah berjalan kaki menuju ke Taif. Tapi dengan izin Allah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Ya. Bukannya dakwahnya diterima, tetapi justru sebaliknya mendapatkan penolakan yang sangat keras, bahkan sampai dilempari batu hingga kakinya berdarah. Sampai kemudian malaikat penjaga gunung menawarkan kepada Nabi, bagaimana wahai Nabi kalau gunungnya ini, ya, saya angkat, saya timpakan ke wilayah Taif atau penduduk Taif. Tapi betapa pemurahnya, betapa pemaafnya Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah kemudian mengatakan, tidak, saya berharap mudah-mudahan nanti anak keturunannya ada di antara mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, pada penduduk Taif, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Ini luar biasa betapa besar sifat pemaafnya Rasulullah SAW. Kemudian doa Nabi ini ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penduduk Taif kemudian masuk Islam, tapi sudah agak akhir di tahun ke-9 Hijriah, yang Nabi, ya, 2 tahun lagi sudah menemui ajalnya. Karena Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Ya. Yaitu ketika Bani Saqif memberikan utusan untuk menyampaikan dan berdialog kepada Rasulullah, ya, datang ke Madinah, ya, hingga akhirnya mereka menerima keislaman. Nah, di antara salah satu utusan itu adalah Sufyan bin Abdillah At-Thaqafi yang meriwayatkan hadis yang barusan kita baca. Sufyan bin Abdullah ini juga kemudian di masa kekhalifahannya Umar bin Khattab diangkat menjadi salah satu pegawai khalifahnya, yaitu di wilayah Taif. Memang Sufyan bin Abdullah ini tidak banyak meriwayatkan hadis. Dari sekian banyak hadis yang ada, ya, kalau tidak salah saya pernah mendapatkan hanya sekitar 5 hadis yang beliau riwayatkan. Yang paling populer adalah hadis yang sedang kita bahas pada malam hari ini. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tidak banyak hadis yang diriwayatkan, tapi satu hadis ini kata para ulama menunjukkan kecerdasan sahabat Sufyan bin Abdillah. Kenapa? Karena Sufyan bin Abdillah bertanya kepada Rasulullah, ya, dengan satu pertanyaan
ya, yang memang sudah diarahkan agar jawabannya itu menjadi sebuah kaidah dasar, menjadi sebuah kaidah yang bisa jadi pedoman bagi setiap muslim. Ya. Apa tadi pertanyaannya? Wahai Rasulullah, berikanlah aku satu perkataan yang tidak akan aku tanyakan itu kepada siapapun selain Engkau. Ini kalau kata Imam Ibnu Daqiq, ya, Al-Aid, ya, kata beliau, ini maksud dari permintaan Sufyan bin Abdullah adalah, wahai Rasulullah, ya, ajarkan aku satu ungkapan yang jelas, yang tidak perlu penafsiran, sehingga tidak perlu bertanya kepada siapapun, yang dengannya aku bisa beramal dan bertakwa. Jadi ini pertanyaan yang sangat cerdas. Ini memberikan satu pelajaran bahwa kalau kita bertanya kepada ahli dzikri, ya, kepada orang yang ahli ilmu, itu bertanyanya, ya, usahakan pertanyaan yang baik, pertanyaan yang memberikan faedah besar. Ya, itu adalah sebuah adab. Ya. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian, ya, orang bertanya kepada seorang mu'alim, gitu ya, seorang alim, itu pertanyaannya tujuannya untuk apa? Ya, mengetes kemampuan ustadznya. Itu adalah pertanyaan yang tidak beradab. Atau bertanya sesuatu yang menimbulkan perselisihan. Tapi di sini Sufyan bin Abdullah mengajarkan bertanya itu adalah seharusnya bertanya tentang sesuatu yang berfaedah bagi diri kita, lebih-lebih berfaedah bagi orang lain. Ya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, Qul amantu billahi tsumastaqim. Ya. Kata Rasulullah, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Ya. Jelas apa betul Pak Nih? Jelas nih. Ya. Diminta oleh Rasulullah untuk beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, ajr. Ya, tapi perlu kita dalami maksud daripada sabda Nabi. Ketika Nabi mengatakan kul, katakanlah, ya, ucapkanlah, itu sejatinya maknanya bukan hanya sebatas ucapan secara lisan. Ya. Beriman kepada Allah itu tidak cukup hanya dengan pernyataan secara lisan saja. Ya. Karena dalam bahasa Arab, kata qaul, ya, itu ada dua macam. Ada qaulul lisan, ada qaulul qalbi. Ada perkataan lisan, ada perkataan hati. Maka mestinya kita pahami ketika Rasulullah perintahkan untuk mengatakan beriman kepada Allah, tidak hanya beriman secara lisan, tetapi juga meyakininya di dalam hati. Ya. Dan para ulama juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa makna iman yang sesungguhnya itu, ya, bahkan mencakup 3 hal. Ya. Apa itu? Al-iqraru bil lisan. Yang pertama adalah pengakuan secara lisan, yang kedua at-tasdiq bil qalbi, meyakininya dengan hati, dan juga al-amalu bil jawari, beramal dengan anggota tubuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, beriman kepada Allah tidak cukup hanya mengatakan saya beriman kepada Allah secara lisan, tapi harus kita yakini bahwa, ya, kita mengimani Allah itu yang maha menghidupkan, Allah yang maha memberi rezeki,
Allah yang maha mengatur dunia dan seisinya, Allah yang maha mematikan. Itulah keimanan yang kemudian kita realisasikan dalam keseharian kita. Hendaknya setiap amal kita landasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah melanjutkan tsumastaqim, ya. Selanjutnya beristiqomahlah. Jadi kata para ulama, ya, sabda Nabi ini mencakup pokok-pokok di dalam ajaran Islam. Ya. Setelah memantapkan keimanannya secara lisan maupun secara hati, kemudian diamalkan, ya. Yang kedua adalah diistiqomahkan. Karena bila tidak ada istiqomah di dalam beriman kepada Allah, tidak ada istiqomah dalam beramal kepada Allah, ya, hanya beriman di awal kemudian kufur kembali, waliyadzubillah, maka artinya iman tadi tidak ada artinya. Sehingga menjaga keistiqomahan kita dalam beriman kepada Allah itu adalah sebuah kewajiban. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita harus memahami juga apa yang dimaksud dengan istiqomah itu. Istiqomah itu asal katanya adalah dari bahasa Arab. Ya. Kalau berupa kata kerjanya adalah istaqomah, yastaqimu, istiqomah. Ya. Secara bahasa maknanya adalah al-i'tidal wal istiwa. Artinya adalah tegak lurus. Ya. Ada juga yang mengartikan di antara makna istiqomah itu adalah al-insaf dan al-adl. Ya. Jadi objektif, ya, adil, berada di tengah-tengah, itu namanya istiqomah. Kemudian ada juga yang mengartikan salah satu di antara makna istiqomah adalah as-sidqu wal amanah, jujur dan amanah. Ini secara bahasa. Adapun makna secara istilah, ya, para ulama banyak memberikan definisi istiqomah, ya. Tapi kita ambil satu saja, apa yang didefinisikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, pemilik kitab Fathul Bari. Beliau mendefinisikan yang namanya istiqomah itu apa? Kinayatun anit tamassuki bi amrillahi ta'ala fi'lan wa tarkan. Ya. Apa itu istiqomah? Kata beliau, istiqomah itu adalah gambaran komitmen kita terhadap perintah Allah, baik perintah yang sifatnya melakukan sesuatu ataupun perintah yang bersifat meninggalkan sesuatu. Jadi ada komitmen. Istiqomah itu adalah kita senantiasa berkomitmen untuk menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan. Itulah yang dimaksud dengan al-istiqomah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, istiqomah itu bagaimana kita senantiasa berusaha, ya, bila kita sudah melenceng dari jalan yang lurus, ya, kita berusaha kembali. Bila kita berada jalan yang salah, maka kita harus segera kembali kepada jalan yang benar. Itu yang namanya istiqomah. Ya. Dan banyak sekali di antara ayat ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang istiqomah ini. Misalnya adalah dalam surat Fussilat ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, maka malaikat akan turun dan berkata kepada mereka, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, ya. Dan kabarkanlah kepada mereka tentang surga. Ya. Bahwa orang-orang yang istiqomah itu akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada juga di dalam surat Ali Imran, ya. Seperti dalam ayat yang ke-102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah, kalimat yang terakhir ini menunjukkan istiqomah. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kita tidak akan pernah bisa memastikan bahwa di akhir hayat kita kelak kita dalam keadaan Islam. Kecuali dengan apa? Dengan senantiasa istiqomah menjaga keislaman kita. Kita nggak bisa merencanakan, oh saya masih muda, nanti Islamnya kalau sudah sepuh saja, kalau sudah mendekati ajal, itu nggak bisa. Karena di antara kita tidak ada yang tahu kapan ajal itu menjemput. Sehingga memastikan meninggal dalam keadaan berislam, ya harus istiqomah menjaga keislamannya. Kemudian di ayat yang lain juga ada, surat Hud ayat yang ke-112, ya. Allah berfirman, fastaqim kama umir. Ya. Beristiqomahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, istiqomah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia merupakan amalan yang sangat agung. Kenapa saya katakan amalan yang sangat agung? Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa tolak ukur kemuliaan sebuah amalan itu bukan terletak pada banyaknya amalan ataupun besarnya amalan. Sebuah amalan itu akan dicintai oleh Allah, itu tolak ukurnya bukan karena amalan itu besar, bukan karena amalan itu banyak, tetapi seberapa istiqomah kita melaksanakan amalan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, ahabbul a'mali ilallahi madama wa in qalla. Sebaik-baik amalan atau amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang paling konsisten, paling ajak, paling istiqomah, meskipun amal itu sedikit. Jadi tolak umur kemuliaan sebuah amal itu adalah terletak pada istiqomah atau tidaknya kita dalam menjalankan amal tersebut. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ada seorang ulama, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, beliau pernah mengatakan, a'dhamul karomati luzumul istiqomah. Ya, karomah yang paling agung, kata beliau, itu adalah istiqomah. Ya, karomah yang paling mulia, yang paling agung itu adalah istiqomah dalam beramal. Ya. Jadi ngapunten, ya,
karomah yang paling agung itu bukan karomah orang terlihat bisa jalan di atas air. Bukan orang yang punya karomah bisa terbang, bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Bukan itu karomah yang paling agung. Karomah yang paling agung kata Ibnu Taimiyah adalah apa? Orang yang istiqomah dalam beramal. Memang ada ya orang yang diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Kita meyakini itu memang ada. Tetapi jangan jadikan sebagai satu-satunya tolak ukur untuk melihat kemuliaan seseorang. Karena ada Pak orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar akal manusia, tapi ternyata sholatnya ya tidak rajin. Ya. Ternyata tidak pernah puasa, atau dia adalah orang-orang yang tidak menjalankan syariat itu dengan baik. Maka itu tidak bisa dikatakan sebagai karomah. Karena sejatinya karomah itu adalah ketika kita istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya ini yang paling penting. Karena istiqomah itu memang kata para ulama bukan perkara yang mudah. Sehingga mesti ada kiat, ada tips, ada cara ya agar kita bisa senantiasa istiqomah. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, yang pertama, di antara kiat agar kita beristiqomah adalah niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap amalan yang kita kerjakan harus kita landasi dengan keikhlasan. Ya. Selain ikhlas itu memang menjadi syarat diterimanya ibadah, ya, ternyata keikhlasan itu menjadi salah satu hal yang menjadikan kita istiqomah. Ya. Karena betapa banyak Bapak Ibu sekalian melaksanakan satu amalan karena tidak ikhlas untuk Allah, ya, ketika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, akhirnya dia tidak melaksanakan atau tidak melanjutkan amalan tersebut. Ada orang yang sholat karena ingin dilihat orang lain, karena ingin disebut sebagai orang yang alim, ingin disebut sebagai orang yang soleh, tapi ketika tidak mendapatkan pujian itu dia tidak mau sholat lagi. Akhirnya nggak istiqomah. Karena apa? Tidak dilandasi ikhlas karena Allah. Ada orang ingin berinfak, ya, tapi dengan tujuan agar disebut sebagai orang yang dermawan. Tapi ketika tidak mendapatkan pujian itu, akhirnya tidak mau infak lagi. Ada orang yang berangkat haji pengen disebut sebagai Pak Haji. Ketika ada orang yang nggak mau nyebut Pak Haji, akhirnya kecewa, minimal kecewa. Nah ini, ketika amalan itu tidak dilandasi dengan keikhlasan karena Allah, akan menjadikan amalan itu tidak dilaksanakan dengan istiqomah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ingat ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq mendengar berita tentang wafatnya baginda Muhammad SAW, dan saat itu para sahabat banyak yang bersedih bagaimana tidak ditinggal oleh seorang nabi yang membimbingnya selama ini. Ya. Tapi Abu Bakar khawatir kesedihan itu menjadikan mereka kemudian tidak lagi istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Ya.
Kemudian Abu Bakar berkata, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata." Barang siapa yang menyembah Muhammad atau yang beribadah karena Nabi Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah meninggal. Nabi Muhammad telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya ya, mangkana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Jadi Abu Bakar ingin mengingatkan, kita beramal itu untuk Allah. Ya, meskipun Nabi Muhammad sudah tidak ada, jangan jadikan alasan untuk amal ibadahnya tidak konsisten lagi. Surut amal ibadahnya. Jadi sebegitu besarnya pengaruh bila kita melandasi amal itu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pernah mendengar mungkin Pak ya, ada berita ya, seorang kandidat pemerintahan sebelum pemilu bangun jalan. Ternyata nggak kepilih. Ya. Akhirnya jalannya dibongkar lagi. Nah, itu contoh yang tidak istiqomah, ya, walaupun tidak semuanya seperti itu. Tapi itu sebagai satu gambaran. Karena melaksanakan amal bukan karena Allah, karena manusia. Itu kiat yang pertama. Kemudian kiat yang kedua, bahwa agar bisa istiqomah itu harus dilandasi dengan ilmu dan nasihat. Ya. Orang kalau mengerti apa yang dia kerjakan, itu dia akan akan konsisten melaksanakan. Ya. Orang yang paham tujuan dari sebuah amal yang dia kerjakan, dia akan senantiasa berusaha melaksanakannya. Saya berikan satu perumpamaan, Pak. Kalau jenengan melakukan satu perjalanan tapi tidak ada tujuannya, tidak ngerti mau ngapain, yang penting jalan. Ketika di tengah jalan dapat berbagai macam rintangan, macet misalnya, ban kempes dan lain sebagainya. Ya, padahal perjalanan tidak tahu tujuannya untuk apa. Kira-kira mau lanjut atau pulang, Pak? Pulang. Karena nggak tahu tujuan. Tapi kalau tahu tujuan, rintangan apapun ya akan senantiasa berusaha untuk dia lewati. Nah, itulah orang yang mengerti, tahu ilmunya apa yang sedang dia kerjakan. Maka Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita konsisten, agar kita istiqomah melaksanakan sebuah amalan, pahami dulu amalan itu. Ya, cari tahu tujuan dari beramal itu apa, agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan satu amalan. Ya, ingat Nabi Khidir sama Nabi Musa. Suatu ketika Nabi Musa pengen ikut Nabi Khidir, pengen diajari hal-hal yang bisa beliau ambil faedah dari. Tapi kata Nabi Khidir apa? Jangan ikut, kamu nanti pasti tidak sabar. Ya, itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi. Ya, salah satu bunyinya wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubur. Bagaimana kamu bisa bersabar kalau kamu nggak tahu maksudnya, nggak tahu maknanya. Dan ternyata benar, ketika Nabi Musa ikut Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir membunuh ya seorang anak muda. Kemudian ada juga Nabi Khidir melobangi kapal yang sedang membawa banyak orang, dilobangi agar tenggelam. Ya. Kemudian membangun rumah yang hampir roboh. Karena Nabi Musa nggak tahu tujuannya sehingga bertanya, kok kamu melakukan hal itu? Ini menunjukkan apa? Kalau kita nggak tahu, itu kita akan ya tidak bisa bersabar. Sebagaimana Nabi Musa nggak bisa bersabar dengan Nabi Khidir. Ketika dia tidak tahu sehingga dia bertanya. Nah, itu kiat yang kedua. Kiat yang berikutnya adalah melaksanakan amal itu secara berjamaah. Ya, secara bersama-sama. Karena kebersamaan itu kita butuhkan Bapak Ibu sekalian untuk membangun sebuah lingkungan sehingga kita bisa saling memotivasi. Ya, banyak amalan itu kalau tidak berjamaah nggak bisa dikerjakan. Contoh yang paling sederhana Pak, misalnya
ya, mengucapkan salam. Itu kalau nggak ada orang lain, nggak berjamaah, ya itu salam itu nggak akan bisa terlaksana. Ya mau salam sama siapa kalau kita nggak pernah bertemu dengan orang? Senyum, itu contoh sederhana. Apalagi untuk perkara-perkara yang lebih besar daripada itu. Menjalankan amal itu hendaknya dilaksanakan dengan berjamaah. Bila kita melaksanakan satu amalan itu berjamaah, bersama-sama, akan saling memotivasi satu dengan yang lain. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, jangan sampai ya kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang bisa merusak kebersamaan. Hanya karena ada perbedaan pandangan yang kata para ulama itu masih perkara khilafiyah, perkara ijtihad yang boleh kita berpendapat, jangan kemudian kita mendebatnya. Selama bukan perkara yang prinsip, ya, kita mesti bertoleransi kepada yang lain. Agar kita terjaga kebersamaan, agar kita bisa berjamaah dalam menjalankan amal-amal Islam. Itu yang ketiga. Yang kemudian yang keempat adalah bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, bergaul dengan orang-orang soleh itu akan menjadikan kita bisa konsisten istiqomah dalam menjalankan satu amal. Rasulullah memberikan perumpamaan. Bergaul dengan orang soleh dan orang yang buruk itu seperti kita bergaul, berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Kalau kita bergaul, berteman dengan penjual minyak wangi, ya setidaknya kita mungkin pernah dikasih minyak wangi. Kalaupun tidak, setidaknya kita menyumbang bau wanginya. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, ya kita akan kecipratan apinya. Ya. Kalau tidak, kita mencium bau yang tidak sedap. Tapi bukan berarti ini tidak boleh berteman dengan pandai besi, bukan. Ya, itu perumpamaan saja. Ya. Kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan termotivasi untuk berbuat baik. Tapi bila teman-teman yang kita jadikan ya tempat nongkrong, ya, yang kita jadikan tempat berdiskusi pada setiap harinya itu adalah orang-orang yang tidak baik, maka ya kita akan ketularan tidak baik. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, banyaklah bergaul dengan orang-orang soleh. Ya, banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Itu yang akan mendorong kita untuk senantiasa istiqomah dalam melaksanakan kebaikan. Bahkan di antara manfaat yang begitu besar bergaul dengan orang soleh itu kita rasakan sampai di akhirat. Ya, di akhirat kelak itu ya disebutkan dalam satu riwayat, orang-orang soleh itu mereka akan nostalgia. Ya, akan mengingat-ingat dulu ketika di dunia beramal soleh itu bersama siapa. Kalau tidak ditemukan temannya, loh kita dulu sholat bersama, puasa bersama, ya, tilawatul Quran bersama, kok tidak saya dapati di surga. Mereka akan tanya kepada Allah, wahai Allah, mana teman saya yang itu? Ketika Allah sampaikan, mereka ada di neraka, sedang dihisab. Ya. Maka kemudian apa? Allah perintahkan orang soleh itu pergi ke neraka untuk mengangkat temannya itu dan memberikan syafaat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi meskipun ya kita bermajelis begini, mungkin ya kita ikut kajian itu ya mungkin sambil memikirkan banyak tanggungan sehingga nggak fokus gitu ya. Kadang-kadang juga terlalu kelelahan sehingga kadang-kadang ngantuk juga tidak mendapatkan apa yang disampaikan. Itu setidaknya kalau kita bergaul, berkumpul dengan orang soleh, kita akan diingat oleh saudara-saudara kita itu nanti di surga. Ya, itu betapa besar manfaat ketika kita bergaul dengan orang soleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waktu kita sampai jam berapa nih? Masih berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Ya. Yang selanjutnya, yang kelima adalah menghindari berbagai macam sumber fitnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang tidak baik,
Kadang-kadang Allah itu menggunakan kalimat jangan dekati. Ya. Seperti misalnya ketika Allah melarang perbuatan zina itu Allah perintahkan apa? Wala taqrabuz zina. Jangan dekati perbuatan zina. Bukan mengatakan wala tazni. Jangan kalian berzina, tapi jangan dekati. Karena sekedar mendekat itu akan menjadikan dia terseret, terjerumus kepada perbuatan tersebut. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin istiqomah dalam kebaikan, jangan coba-coba mendekati hal-hal yang haram. Bahkan perkara syubhat pun seharusnya kita hindari. Ya. Dalam hadis yang pernah kita bahas di beberapa pertemuan lalu tentang perkara syubhat itu, ya kata Rasulullah apa? Man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, sejatinya dia terjerumus dalam perkara yang haram. Maka perkara syubhat saja seharusnya sudah kita hindari. Kemudian yang terakhir, ya, yang keenam adalah memahami tabiat kita sebagai manusia dan juga memahami tabiat perjalanan dalam beramal. Tabiat kita manusia ini apa? Suka bosan, ya. Kadang-kadang futur, ya. Manusia itu lemah. Jadi kalau kadang-kadang kita juga butuh refreshing, kadang-kadang kita juga lalai, itu hal yang lumrah. Ya. Pun juga dalam perjalanan beramal ini butuh pengorbanan. Ya. Dalam beramal itu kalau kita dapati tidak banyak orang seperti ini. Ya. Berapa banyak orang yang hadir dalam majelis dengan orang yang tidak hadir di dalam majelis? Ya. Sedikit orang yang hadir di majelis. Tapi jangan jadikan itu alasan karena jamaahnya yang hadir cuma sedikit, saya tidak mau hadir lagi. Jangan jadikan itu sebagai alasan. Itu sudah tabiat dalam perjuangan, dalam beramal memang seperti itu. Sehingga jangan terlalu perfeksionis. Kalau enggak gini saya enggak mau. Kita ini adalah manusia yang memang banyak luputnya. Makanya kata Rasulullah, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berdosa. Orang yang bertakwa adalah orang yang ketika berbuat dosa senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu naik dan turun kata Rasulullah. Al-iman yazidu wa yanqus. Jadi pahami tabiat kita, kalaupun kita tidak maksimal dalam satu amalan, ya perlu dimaklumi. Tapi juga jangan berlarut-larut, harus senantiasa kita perbaiki. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, satu lagi, ya, apa ya? Yang terakhir adalah doa. Karena tidak ada kekuatan ya melainkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan. Salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah adalah apa? Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Ya. Dan wahai yang mengarahkan hati, ya, arahkanlah hatiku untuk senantiasa berbuat taat kepada. Jadi Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan berdoa. Ya. Rasulullah saja masih sering berdoa untuk diistiqomahkan. Ya. Masa kita enggak? Ya. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini menambah motivasi kita, menjadikan kita senantiasa istiqomah dalam beramal, ya, dalam menjalankan setiap apa yang diperintahkan Allah dan juga menghindari dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.